melakukan ini manajemen surveillance kesehatan di posko ini pengungsian banjir. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui masalah kesehatan, faktor resikonya, sama bagaimana tindak lanjutnya. Jadi dapat dilihat di posko pengungsian ini, pengungsiannya tuh sangat padat. Banyak sampah berserakan, terus ini toiletnya juga cuma satu saja di sini, sama terdapat ini air bersih yang belum memadai. Permisi Ibu, selamat pagi. Pagi Ibu. Mari Ibu duduk dulu Ibu. Ibu, saya ini mau tanya-tanya sedikit tentang ini kondisi mereka Ibu sini, bisa? Ini kalau boleh tahu Ibu namanya siapa Ibu? Salsa Ibu. Salsa ya. Ibu umur berapa tahun Ibu? 45. Ini Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Ibu saya batuk-batuk terus Ibu dari malam. Pusing juga. Bisa pilek sedikit gitu. Terus saya sama dari panas Ibu. Sudah berapa hari Ibu? Dari malam. Dari tadi malam? Tidur aman ya Ibu? Ubah. Ibu bilang biar tidak bisa tidur. Kalau ini Ibu, ini nama siapa? Saya namanya Ibu Rama. Umur berapa tahun Ibu? 68. Ibu keluhannya apa Ibu kalau boleh tahu? Saya itu orang sakit. Dari kemarin tuh biasa tuh 5 kali dari pagi sampai malam. Hari itu tulis. Ya, dan tak ingat itu encer. Iya, encer. Mencret tahu. Mencret. Ibu lihat tidak pas Ibu WC tadi itu. Dia bilang ada tak ini saya ini. Iya. Iya. Kalau Ibu Nah, Ibu ini umur berapa Ibu? 50. Ibu keluhannya apa Ibu? Rasa badan saya Ibu kasih gatal. Gatal gatal? Iya. Dari kapan Ibu? Dari kemarin. Dari kemarin? Bisa mandi di air yang kotor ini. Bisa jadi. Mereka Ibu di sini sudah dapat obat? Belum ada obat. Belum semua, baru saya lama ngeri, mual-mual tidak jelas. Baru ini obat Ini ini juga minum tidak bisa Ibu air nih, tidak bersih. air tidak bersih biasa juga kalau mau berak apa segala macam pakai air. Air kotor ini kan pakai air. Ya kami kulit padat sudah gatal-gatal. Gimana air di mana? Itu air bersama Belum kami Bagi juga ada yang tinggal di bagaimana. kalian lihat tuh Ibu celana keluar lain Ibu. Baik sudah Ibu, karena Ibu sudah ini nama-namanya itu saya sudah data semua, nanti saya kasih ke koordinator posko Ibu ya biar dapat penanganan lebih lanjut. Iya. Tapi sebentar siang atau sore itu saya datang lagi ke sini Ibu. Iya. Saya permisi dulu ya Ibu ya. Permisi Ibu Makasih. ya. Permisi, selamat sore Ibu. Ibu. Sesuai yang pendataan ini nih yang paling banyak ini terkena penyakit di sini nih Ibu, penyakit diare. Jadi saya mau edukasi sedikit tentang diare. Mereka Ibu ini bersedia tidak? Bersedia. Hanya beberapa menit, saya tidak lama, 30 menit begitu. Ini saya bagikan leafletnya Ibu. Ini satunya. Jadi Ibu, ini saya langsung saja jelaskan tentang diare Ibu. Jadi ini apa itu diare? Diare adalah kondisi buang air besar lebih dari biasanya, kayak 3 kali sehari dengan feses encer atau cair yang disertai dengan lendir atau darah gitu Ibu. Terus tanda dan gejalanya itu tuh buang air besar, encer atau cair, terus lebih sering dari biasanya. Kan satu hari kan kita mungkin 2 kali, tapi ini nih dia nih kayak satu hari tuh 5 kali, 5-6 kali begitu Ibu. Terus dia tuh lebih encer, terus ini disertakan juga dengan lendir, terus ada darah.
terus itu tuh sakit perut, dan yang kita rasakan itu tuh sakit perut, terus perutnya kram, terus juga rasa mual muntah, terus ini kita punya badan tuh lemah, lesu atau tidak bergairah begitu ibu. Terus itu demam, tanda-tanda dehidrasi juga, kekurangan cairan tuh ibu, karena kita buang air besar terus, jadi kita tuh akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Itu tuh tanda-tandanya itu tuh mulut kering, haus berlebihan, terus buang air kecil. Terus siapa saja yang rentan terkena diare itu tuh biasanya bayi dan balita, terus lansia, orang dengan daya tahan tubuh yang lemah kayak orang yang sakit tuh ibu. Terus itu pelaku perjalanan ke daerah dengan sanitasi buruk kayak penunjuk jalan tuh ibu. Kalau seandainya kita pergi ke gunung begitu, terus kalau cuacanya buruk itu, terus di sana juga terjadinya longsor atau bencana gitu, itu juga bisa terkena diare. Terus masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang kebersihannya lebih rendah, seperti yang mereka ibu rasakan sekarang nih, karena kan ini kan korban banjir ke ibu toh. Jadi begini tuh keadaan kita sekarang. Jadi itu tuh bisa terkena diare. Apa yang ada di sana? Mengapa bisa terjadi? Diare terjadi itu ketika sistem pencernaan terinfeksi atau terganggu, sehingga tubuh mengeluarkan feses yang encer, terus berlendir dan disertakan dengan darah. Jadi ini penyebab utama diare itu antara lain infeksi, bakteri, virus, terus atau parasit begitu. Terus makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan kuman, terus tidak menjaga kebersihan tangan atau tidak cuci tangan. Terus ini efek samping obat tertentu itu tuh juga bisa terkena diare. Terus kapan bisa terjadinya diare? Jadi saat cuaca panas, tubuh lebih mudah kehilangan cairan, tadi yang saya jelaskan tentang dehidrasi itu ibu. Nah itu juga. Terus itu saat pergantian musim, daya tahan tubuh kita lemah, jadi kita juga ini akan bisa cepat terkena diare. Terus setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri itu ibu, nah terus kita tidak cuci tangan juga tuh ibu. Nah terus itu tuh saat daya tahan tubuh kita tuh menurun, tadi yang saya bilang saat kita sakit, nah itu tuh juga akan cepat tuh terkena diare. Terus di mana dapat terjadinya diare? Itu tuh kayak rumah dengan sanitasi yang kurang baik seperti yang sekarang, terus itu tempat makanan atau jajanan pinggir jalan yang tidak menjaga kebersihannya tuh ibu, kayak itu tuh gorengan yang di pinggir jalan kayak begitu. Terus toilet umum yang kotor atau tidak terawat kayak gini tuh ibu, mereka ibu kan pakai toilet hanya satu toh, tidak, terus ini kita kan join lagi dan orang-orang lain. Terus ini pasar tradisional juga itu tuh bisa terkenal, karena kan pasar kan tempatnya ya kotor toh ibu, pasar. Terus itu bagaimana pencegahan dan penanganannya? Terus penanganannya itu bisa dengan cuci tangan ya ibu, cuci tangan juga bisa cuci tangan 6 langkah. Terus ini minum air bersih yang sudah dimasak, terus itu mengonsumsi makanan yang dimasak dengan baik dan masih hangat. Terus cuci buah-buahan dan sayuran, baru kita mengolah itu buah-buahan, terus ini mengolah sayurannya, jangan langsung masak, kita harus cuci dulu. Terus gunakan jamban yang bersih, toilet yang bersih, terus buang sampah pada tempatnya, terus jaga kebersihan lingkungan di sini. Habis itu jaga daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi. Terus penanganannya juga ini memperbanyak minum air putih atau ini oral itu ibu untuk mencegah dehidrasi. Oral itu obat. Ya kan mereka ibu kan belum dapat obat, nanti pasti akan ini dapat bantuan obat. Terus makan makanan yang mudah dicerna seperti bubur, terus itu sup, pisang juga bisa ibu. Terus itu diare dengan tanda bahaya. Itu diare lebih dari 2 hari. Itu harus cepat-cepat kita pergi periksa. Oh iya, ibu rasa gitu. Aduh ibu, nanti dapat penanganan lebih lanjut ya ibu, pasti nanti ada tim kesehatan datang untuk lihat kondisi ibu. Baik ibu, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini apakah mereka ibu punya pertanyaan? Kalau begitu saya yang tanya ibu. Oke, ibu saya tanya, di mana tempat terjadinya itu yang bisa mencegah kita tuh karena terkena diare? Di mana saya tempatnya? Di pasar. Iya benar, di pasar. Terus Tempat-tempat yang kotor. iya, ya kayak Toilet. iya, toilet. Iya.
pamit saja Ibu, tapi nanti saya datang lagi untuk cek lagi kondisi mereka Ibu di sini. Bisa Ibu? Oke, terima kasih banyak Ibu. Permisi. Selamat beristirahat. Makasih ya Ibu. Selamat sore Ibu. Jadi setelah saya melakukan pendataan dan ini analisa hasil surveillance kesehatan di posko tadi Ibu, saya menemukan beberapa masalah. Masalah kesehatan yang terjadi itu tuh di hari itu tuh sebanyak 18 kasus, terus ini batuk dan demam itu tuh 11 kasus, hipertensi yang kambuh itu tuh sebanyak 7 kasus, serta beberapa kasus gatal-gatal. Namun dari seluruh kasus yang saya dapat itu yang paling banyak adalah diare. Jadi faktor risikonya itu karena tadi tuh Ibu yang sampah yang berserakan, terus ini kurangnya air bersih tuh Ibu, air bersih yang belum memadai, terus masih ada genangan-genangan air, terus masih ada becek-becek, terus toiletnya juga cuma satu. Jadi Ibu itu yang saya sampaikan hanya itu saja Ibu. Sekarang saya mau melakukan edukasi kesehatan Ibu. Ya Ibu, permisi dulu Ibu ya. Permisi Ibu. Ibu, terima kasih Ibu. Jadi Ibu, tadi kan saya sudah melakukan edukasi kesehatan dan masyarakat juga sudah mengerti apa itu gejala diare, terus tanda-tandanya, penyebabnya, terus pencegahannya apa saja. Jadi ini ada beberapa rekomendasi dari saya yang mereka Ibu harus tindak lanjuti. Jadi yang pertama itu tuh ini kita harus menambah pemasukan air bersih Ibu ya, karena air bersih di sini kan masih kurang. Terus menambah fasilitas ini toilet darurat, karena toilet di sini juga cuma satu. Terus melakukan pengelolaan sampah secara rutin, karena sampah kan tadi berserakan tuh Ibu, sampah tuh banyak sekali. Terus meningkatkan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat kayak cuci tangan begitu Ibu. Terus itu memantau kasus diare setiap hari. Nanti mereka Ibu bisa bantu saya itu untuk memantau seberapa ini berkembang kasus diare yang ada di sini gitu ya. Nah, terus itu meningkatkan edukasi tadi sudah, terus memastikan ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan kayak yang lansia, terus ini penyandang disabilitas Ibu ya. Nah, sudah hanya itu saja Ibu. Terima kasih banyak sudah mau kooperatifin saya. Jadi sekarang saya pamit dulu Ibu, saya mau lihat lagi ini kondisi masyarakat di sini. Nah, terima kasih Ibu, permisi ya Ibu. Ibu. Baik, dari surveillance masalah kesehatan yang saya lakukan, masalah prioritas adalah diare. Jadi surveillance kesehatan sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah penyakit sejak dini. Sekian surveillance dari saya, terima kasih.